Kembalinya Dewa Perang, bab 1641-1650. Novel Tun. Bab 1641. Sementara Rico membujuknya keluar, Severus menyalak, "Floyd, kesini bersama orang-orangmu dan Antarmer." Johnston keluar. "Jika Levi menyerang, kamu harus menghentikannya." Namun, Floyd dan yang lainnya hanya berdiri diam, seolah-olah mereka tidak mendengar sepatah kata pun. "Floyd, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengarku?" Severus berteriak. Namun, tetap tidak ada tanggapan. "Floyd." Severus merasakan dorongan untuk mengutuk tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya mengingat betapa kuatnya Floyd. Oleh karena itu, ia memilih untuk menanggungnya sebagai gantinya. "Ini adalah wilayah tuanku, karena itu, saya akan menuruti kehendaknya. Jika Anda ingin membawanya pergi, Anda harus melakukannya sendiri," jawab Floyd dingin. "Kalian." Severus dan Rico hampir meledakkan Vessel. Levi tersenyum, "Saya telah memberi Anda kuncinya dan menawarkan tawanan itu kepada Anda. Namun, itu bukan salahku jika kamu tidak bisa membuatnya pergi." Rico dan Severus bingung. Apa yang sedang terjadi? "Pak Johnston, tolong percayai kami. Kami akan memastikan bahwa Anda dikirim kembali dengan aman ke Zarain. Dengan kami di sekitar, Levi tidak akan berani menyakitimu." Keduanya putus asa untuk mengeluarkan Biron. Namun, ketika Biron mengangkat pandangannya, dia melihat senyum Levi yang tidak berbahaya, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Gemetar di sudut, jelas dari ekspresinya bahwa dia menolak untuk pergi. Dia tidak ragu lagi bahwa Levi akan membongkar tubuh robotnya begitu dia melangkah keluar. "Aku tidak pergi, aku baik-baik saja di sini. Berhenti memintaku pergi." Biron bahkan mendorong Rico dan Severus keluar sebelum mengunci dirinya di kandang. Setelah itu, dia melemparkan kuncinya ke suatu tempat yang jauh. "Apa? Saya?" Baik Rico dan Severus tercengang. Mereka tidak percaya apa yang telah terjadi dan betapa traumanya Biron oleh Levi. Akibatnya, keduanya pergi setelah gagal membebaskan Biron. Mereka melaporkan masalah itu kepada Dragonites setelah mereka kembali. Sebenarnya, Levi ada benarnya. Dia membuat pendirian atas nama Erudia. Tepat, bagaimana kita bisa membiarkan seorang penjahat bebas tanpa konsekuensi apapun? Ini tidak bisa ditoleransi. Sebagian besar Dragonites setuju dengan tindakan Levi. Severus dan Rico langsung merespon. "Kami tidak menyangkal bahwa Anda semua benar. Namun, mengingat betapa sensitifnya ini, kita harus mengecilkannya sejauh mungkin." Itu masuk akal, mengingat semakin banyak petarung kelas Supreme yang bermunculan. Akan bijaksana untuk tidak memicu konflik dalam keadaan yang membara seperti itu. Semua orang setuju alasan itu masuk akal. Pada saat itu, seorang utusan datang dengan sebuah laporan. "Pak, utusan Zarain, Randy Wiggins, ada di sini dan menuntut agar kita memberinya Biron. Mereka bertindak agresif dan berniat membawanya dengan paksa." "Rico, kenapa kalian berdua tidak pergi lagi? Mungkin, Levi akan berubah pikiran saat melihat utusan dari Zarain. Lagi pula, dia pintar dan tahu cara membaca situasi." "Tepat, sekarang bukan waktunya bagi Erudia untuk terlibat dalam konflik. Kami masih belum cukup kuat dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan kami." Beberapa jam kemudian, Levi melihat rombongan itu tiba di tempatnya. Dia tercengang oleh betapa cepatnya tanggapan itu. Namun, ketika dia melihat orang asing bersama mereka, dia langsung mengerti mengapa. "Apakah kamu di sini untuk tahanan?" tanya Levi. "Itu benar, kami," jawab Randy. "Di mana kuncinya? Aku akan melepaskannya sendiri." Ketika Levi menunjuk kemana kuncinya, Randy terkejut melihat betapa kooperatifnya dia. Dia tidak sesulit bagaimana mereka membuatnya. Mengambil kunci, dia membuka sangkar. "Ayo pergi, Biron." Bab 1642. Randy dan anak buahnya tersenyum. Ini tampaknya terlalu mudah. Ini sama sekali berbeda dari apa yang digambarkan oleh para Dragonites. Mereka pasti sengaja menyesatkanku. Namun, mereka tercengang menemukan Biron meringkuk di sudut, tidak menggerakkan otot. "Biron, kami di sini untukmu. Ayo pergi," Randy mendesak. Namun, Biron menatap Levi dengan wajah berlinang air mata. Dia tidak berani pergi tanpa izin Levi. Tidak ada bedanya baginya bahwa utusan dari Zarain ada di sana. Dia masih sama ketakutannya. Apa masalahnya? Kenapa kamu tidak bergerak? Ayo pergi sekarang." Randy pergi ke Biron dan menyeretnya. Biron berteriak ketakutan, "Tidak, aku tidak bisa pergi. Tanpa izinnya, saya tidak berani pergi." Biron tidak berani mengambil risiko. Jika Levi membongkar bagian robotnya, dia pasti akan mati. Apa yang sedang terjadi? Baru saat itulah Randy dan yang lainnya menyadari apa itu perampokan. Biron membutuhkan izin Levi untuk pergi. "Apa yang kamu inginkan? Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi dengan laki-laki saya?" Randy bertanya pada Levi. Sambil menyesap secangkir kopi, Levi menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak akan menghentikanmu. Bahkan, saya memberi Anda kuncinya." Dia yang menolak untuk pergi. "Kenapa kamu tidak ingin pergi?" Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Biron. Dengan ekspresi ketakutan, Biron menjelaskan, "Aku tidak bisa pergi tanpa izinnya." Ketika mereka melihat betapa ketakutannya Biron, semua orang merasa marah dan tidak berdaya pada saat yang bersamaan. Tingkah lakunya telah mempermalukan Zarain. Randy menatap mata Levi. "Katakan padanya sekarang bahwa kamu setuju untuk membiarkannya pergi."
Rico dan Severus menambahkan, Levi, beri dia izin sekaligus. Sekarang utusan dari Zarain ada di sini, kita bisa mengakhiri masalah ini. Jika kita terus dipusingkan, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Tepat, saya yakin Anda mengerti, mengingat Anda dulunya adalah pejabat tinggi Erudia. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Levi sangat marah. Apa yang salah? Siapakah orang yang telah melakukan kejahatan? Dia datang ke Erudia untuk mencuri dan tertangkap basah. Kami memiliki bukti dan alasan yang diperlukan untuk memenjarakannya. Apakah Anda mengusulkan untuk melepaskannya tanpa hukuman? Ini. Rico dan Severus bingung. Randy sangat marah. Itu masalahmu. Yang aku pedulikan hanyalah pergi bersamanya. Lepaskan dia sekarang. Aku tidak akan melakukannya. Mari kita lihat apakah dia berani pergi tanpa izinku, teriak Levi dengan marah. Byron gemetar saat kata-kata Levi membuatnya takut. Levi, kamu sudah keterlaluan sekarang. Apakah Anda tahu siapa kita? Kami adalah utusan yang dikirim oleh Zarain untuk mengamankan pembebasannya. Biarkan dia pergi sekaligus atau bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Randy bermain keras karena dia bersikeras bahwa Levi harus melepaskan Byron. Aku tidak peduli siapa kamu. Hek, tidak masalah bahkan jika Anda adalah Tuhan sendiri. Selama dia telah melakukan kejahatan, dia harus dihukum untuk itu. Keluar sekarang, kalian semua, keluar. Terlepas dari betapa agresifnya mereka, Levi jauh lebih mendominasi daripada mereka. Namun, Randy menyeret Byron untuk menentang. Ayo pergi, siapapun yang mencoba menghentikan kita akan melawan Zarain sendiri. Coba aku. Levi menatap Byron. Namun, Byron berlutut dan memohon, kalian harus pergi tanpa aku. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan saya, Anda perlu izinnya. Itulah satu-satunya cara. Setelah menatap Byron dengan kekecewaan, Randy pergi dengan marah. Sebelum dia pergi, dia mengancam Levi, kamu yang memulai ini. Dan sekarang, kamu telah membuat musuh Zarain. Bab 1643. Levi, kamu benar-benar membuat kekacauan besar kali ini. Dengan itu, Rico dan Severus pergi dengan besar. Levi tampaknya tidak keberatan. Lagi pula, saya adalah orang yang berakal. Dia menoleh ke Byron, yang berada di dalam sangkar, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Anda akan terkunci di sana untuk sementara waktu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Oke, jawab Byron, mengangguk dengan keras. Aku tidak percaya bahwa petarung kelas tertinggi sepertiku menderita di tempat seperti ini. Saya berharap Randy akan dapat membawa bala bantuan setelah dia kembali. Entah aku harus membuat Levi menyerah padaku dan melepaskanku, atau dia harus mengirim seseorang yang kuat untuk menyeretku pergi. Sementara itu, para Dragonite terkejut mengetahui bahwa utusan Zarain telah pergi begitu saja. Ini tidak boleh terjadi. Jika Levi melanjutkan apa yang dia lakukan, itu akan menjadi malapetaka. Itu benar, utusan Zarain jelas marah, dan mereka bahkan mengatakan bahwa Levi telah menyebabkan masalah. Rico dan Severus sedang mengutarakan keluhan mereka ketika seseorang tiba-tiba berkata, sejujurnya, aku merasa apa yang dilakukan Levi benar. Mengapa kamu mengatakannya? Semua orang menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Orang itu menjelaskan, pada saat seperti ini, kita harus bertindak lebih kejam. Jika kita terus menyerah secara membabi buta dan khawatir akan menyebabkan masalah, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Kali ini, itu hanya mencuri dari museum. Tapi lain kali, hal-hal bisa meningkat. Para wanita di Erudia bisa menjadi target berikutnya, atau mungkin ada pembunuhan dan kehancuran. Jadi, semakin mereka berasumsi bahwa Erudia tidak akan berani menimbulkan masalah, semakin kejam kita seharusnya. Mendengar itu, semua orang terdiam. Ya kau benar, semakin kita tahan, semakin lemah kita tampaknya, dan pada akhirnya kita akan memberi orang lain kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kita. Erudia tidak menimbulkan masalah dengan sengaja, tapi kami tidak akan menghindar dari konfrontasi. Jika seseorang memprovokasi kami akan melawan. Pergi dan umumkan kepada semua orang bahwa Byron Johnston telah melanggar hukum Erudia akan dihukum. Ketika Levi mendengar pengumuman itu, dia tersenyum puas. Itu lebih seperti Dragonite yang kukenal, dan itu lebih seperti Erudia yang kukenal. Pria itu punya nyali untuk membuat masalah, jadi tidak perlu takut padanya atau menunjukkan belas kasihan padanya. Pada akhirnya, Byron dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan dilucuti kekuasaannya. Hukuman yang keras adalah untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang memendam niat buruk terhadap Erudia. Orang-orang Zarain marah ketika mereka mendengar berita itu. Mereka tidak menyangka bahwa Dragonite akan berpihak pada Levi dan menjadi begitu kuat. Tidak ada yang bisa dilakukan Zarain untuk menekan mereka lagi. Di Manor, Bruce sangat marah ketika mendengar berita itu. Tidak masuk akal, beraninya mereka melakukan itu pada saudaraku. Kamu memaksa tanganku. Dia menggeram. Tuan, ini salah kami, kata kedua kepala pelayan saat mereka berlutut di lantai, gemetar seperti daun. Tatapan Bruce berangsur-angsur menjadi gelap. Kenapa kamu tidak menjaga adikku dengan benar? Dia menuntut, mengeluarkan teriakan frustrasi. Kemudian, dia meletakkan satu tangan di kepala setiap kepala pelayan. Mereka berteriak kesakitan. Sebuah energi gelap berputar di sekitar tangan Bruce dan mulai menyedot kekuatan hidup dari dua kepala pelayan, yang berteriak kesakitan. Tubuh kedua pria itu mengerut dan menua dengan cepat sebelum akhirnya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Yang tersisa hanyalah dua kerangka tergeletak di antara tumpukan pakaian. Yang lain yang hadir bergidik ketakutan saat mereka berlutut di lantai. Itu terlalu menakutkan. Jangan khawatir, saudara, tentara sekutu akan segera menyerang Erudia, dan aku akan menyelamatkanmu dari lubang neraka itu.
Erudia akan menjadi milik kami, dan kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bruce bergumam dengan marah. Saat dia melihat ke kejauhan, dia menambahkan, dan garnisun Levi itu. Saya pasti akan mengingat namanya dan membuatnya membayar harga untuk tindakannya. Bab 1644. Benar, tindakan kita selanjutnya adalah berhubungan dengan petarung kelas tertinggi Erudia serta yang dari Raisonia, Kirea, dan negara tetangga lainnya. Aku akan menghancurkan Erudia sekali dan untuk selamanya, dan tidak ada tempat di negara itu yang aman. Bruce menyatakan dengan senyum gila. Saat petarung kelas tertinggi Erudia menyerang, kita akan mengepung mereka. Ini akan sangat menakutkan sehingga mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Kita harus bergegas dan bertindak cepat. Kita tidak boleh memberi Erudia kesempatan untuk membela diri. Bruce memanggil. Rencananya adalah untuk mempercepat upaya mengumpulkan kekuatan bagi tentara sekutu untuk menyerang Erudia dan menyelamatkan Biron sesegera mungkin. Aku akan bertemu seseorang yang penting hari ini. Siapkan kapal pesiar, Bruce memerintahkan. Setengah hari kemudian, Bruce menghentikan kapal pesiar di tengah laut yang berkilauan. Hamparan laut itu terkenal dengan sebutan Devil's Lair. Cuaca tidak dapat diprediksi, badai petir sering terjadi, dan perahu sering hilang di daerah tersebut. Karena itu, para pelaut menganggapnya sebagai daerah terlarang dan tidak berani berlayar terlalu dekat. Sadar akan bahayanya, kapten dan kru gemetar ketakutan. Kita harus pergi, itu terlalu berbahaya, mereka memanggil. Meskipun demikian, Bruce tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, tidakkah menurutmu aku tahu bahwa ini adalah sarang iblis? Tapi tahukah Anda bahwa tersembunyi di perairan ini adalah istana Poseidon? Semua orang tersentak kaget, ada orang yang tinggal di Devil's Lair. Bruce melanjutkan, Anda pasti bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun, tapi biarkan saya begini. Mereka tak terkalahkan di laut. Yang menakutkan adalah mereka mungkin memiliki lebih dari satu prajurit kelas tertinggi peringkat 6 dan 7 atau 8 prajurit kelas 5 peringkat 5. Jadi, kita hanya bisa membayangkan berapa banyak lagi pejuang terampil yang mereka miliki. Lagi pula, semakin keras lingkungan, semakin kuat prajurit itu. Petik 2. Semua orang tercengang mendengarnya. Bruce tersenyum dan berkata, itu sebabnya saya mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan di laut. Tuan, jadi Anda di sini untuk mengundang mereka bergabung dengan tentara sekutu. Ya itu betul, Bruce mengangguk. Tiba-tiba, ada suara guntur yang keras, dan kilatan petir membelah udara. Badai petir sedang terjadi. Air badai melemparkan kapal pesiar dari sisi ke sisi, menyebabkan semua orang panik. Namun, Bruce berteriak kegirangan, mereka ada di sini. Begitu dia mengatakan itu, ada suara gemuruh keras lainnya, dan bumi mulai bergetar. Kemudian, mereka melihat sebuah istana kuno naik perlahan dari kedalaman air. Ya Tuhan, surgaku, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu seperti itu akan muncul dari laut. Pada akhirnya, Bruce bertemu dengan Poseidon, dan mereka mencapai kesepakatan setelah berjam-jam berdiskusi. Pada saat yang sama, banyak orang lain dari seluruh Zarain setuju untuk bergabung dengan tentara sekutu. Sebelumnya, mereka hanya mendekati individu atau kelompok kecil prajurit kelas tertinggi. Tapi sekarang, mereka menjangkau kekuatan yang lebih kuat seperti Istana Poseidon. Dengan begitu banyak prajurit kelas 6 peringkat tertinggi bergabung dengan mereka, rasanya seperti para dewa ada di pihak mereka. Itu adalah efek dari kehadiran prajurit kelas tertinggi, dan jumlah mereka hanya bertambah. Apa yang akan terjadi dengan begitu banyak prajurit berkumpul, hanya bisa dibayangkan. Saat antisipasi pertempuran yang akan datang semakin intensif, ketenangan sebelum badai menjadi semakin mencekik. Bab 1645. Meskipun Erudia sedang membangun kekuatannya dan jumlah pejuang kelas tertinggi mereka meningkat, upaya mereka hanyalah setetes ember dibandingkan dengan seberapa cepat tentara sekutu tumbuh. Alih-alih berfokus pada peningkatan jumlah pejuang kelas tertinggi mereka, tentara sekutu telah mengalihkan fokus mereka untuk meningkatkan pejuang kelas tertinggi peringkat 6 mereka. Sejauh ini, belum ada petarung kelas 6 tertinggi di Erudia, belum lagi di antara para Dragonite. Satu-satunya orang yang mereka kenal adalah Gubernur Wildefield sebelumnya, yang sekarang menjadi tubuh mumi. Sementara itu, Levi juga tidak tinggal diam. Berdasarkan apa yang dikatakan Biron dan analisisnya tentang situasi saat ini, dia bisa merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Meskipun kecewa dengan Dragonites, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa ketika keselamatan Erudia, serta keselamatan teman-teman dan keluarganya, dipertaruhkan. Siapapun yang berani menyerang Erudia akan merasakan amarahku. Sebagai seorang pejuang, saya harus menjawab panggilan tugas. Karena itu, dia mulai melakukan persiapan. Dia diam-diam melatih tim, yang dia juluki pembela naga, untuk melindungi Erudia dan orang-orangnya. Selain itu, ia menemukan banyak teknik dan strategi baru. Beberapa dari mereka dapat meningkatkan keterampilan seseorang dengan kecepatan yang dipercepat, sementara yang lain bekerja dengan kecepatan yang lebih bertahap. Dia bahkan memberikan resep untuk meningkatkan kekuatan dan fisik seseorang. Singkatnya, dia melakukan semua yang dia bisa. Lagi pula, tidak akan cukup hanya mengandalkan Floyd dan yang lainnya. Dia terus melatih mereka. Sekarang, ada lebih banyak petarung kelas tertinggi di antara mereka, dan Floyd adalah orang yang meningkat paling cepat. Jika diberi waktu yang cukup, Floyd bahkan bisa meramu obat ajaibnya sendiri karena dia telah diajarkan pengobatan kuno, seni akupuntur yang telah lama hilang, dan cara meramu obat ajaib. Waktu berlalu dengan cepat, sudah waktunya bagi Levi untuk mengunjungi Forlevia. Kali ini, dia diizinkan kembali ke Northampton selama 2 hari.
Karena itu, Levi berangkat ke Wildefield pagi-pagi sekali. Ketika dia melihat Forlevia, dia memperhatikan bahwa dia telah meningkat baik dalam kepekaan dan kemampuan, setelah mempelajari hampir semua yang dia bisa di Wildefield hanya dalam 2 bulan. Sementara itu, Zoe dan Mia sekarang adalah prajurit kelas Ultimate, yang merupakan sesuatu yang Levi harapkan. Mengingat bakat bawaan mereka dan dasar yang kuat dari pelatihannya, mereka mampu meningkatkan kecakapan pertempuran mereka dengan sangat cepat. Sebelum Evie pergi, ada suatu tempat yang ingin kami bawa. Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kata Avery dingin. Tentu, Levi setuju. Dia mengikuti mereka dan akhirnya tiba di makam gubernur sebelumnya. Alasan kami membawa Anda ke sini adalah agar Anda dapat berterima kasih kepada gubernur lama. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan berada di sini, kata Avery kepada Forlevia. Ya, Tuan Fairclough, jawabnya dan berlutut di tanah dengan patuh. Zoe mengangguk. Ya, Anda harus berterima kasih kepada gubernur lama. Dialah yang menyelamatkanmu. Dia akan berlutut juga ketika Levi menghentikannya. Kenapa kamu harus berlutut di depannya? Dia hanya tubuh mumi sekarang, ejek Levi. Apa yang kamu bicarakan, Levi? Dia tidak mati, dan dia bukan tubuh mumi. Itu benar. Jika benar, lalu siapa yang menyelamatkan Evie? Semua orang mulai protes. Itu aku, tentu saja. Itu tidak ada hubungannya dengan gubernur lamamu. Anda tidak bisa mengharapkan tubuh mumi merangkak keluar dari tanah, bukan? Levi menjawab dengan senyum menghina. Penghinaan seperti itu, dia menyelamatkan putri Anda, namun Anda berani berbicara buruk tentang dia. Anda harus berlutut dan membungkuk di hadapannya sebagai rasa terima kasih. Berlutut. Bab 1646. Avery dan yang lainnya mendesak Levi untuk berlutut. Bahkan Zoe dan Mia setuju dengan apa yang dikatakan. Gubernur lama menyelamatkan Forlevia seperti yang dilakukan Lance sebelumnya. Karena itu, sebagai ayah Forlevia, Levi harus berlutut bersyukur. Levi, kenapa kamu tidak berlutut saja dan mengucapkan terima kasih? Bagaimanapun, dia seorang penatua, dan dia menyelamatkan Evie. Anda melakukan hal yang sama pada Lance juga, bukan? Jadi, mengapa Anda membuat masalah besar dari ini? Kata Zoe. Ketika Levi mendengar itu, dia tercengang. Kapan aku berlutut dan berterima kasih pada Lance? Balasnya. Dia muridku, bagaimana dia berani membiarkan saya berlutut di depannya? Banyak orang melihatmu melakukannya, jadi berhentilah berpura-pura. Zoe menjawab, tampak putus asa. Levi terlalu sombong, semua orang tahu apa yang terjadi. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Lance adalah orang yang berlutut di depan Levi. Lupakan, dia tidak harus berlutut, kata Avery tidak sabar. Avery akhirnya membiarkan mereka pergi setelah Forlevia berterima kasih kepada gubernur lama. Namun, dia mengirim banyak prajurit terampil untuk melindungi Forlevia dalam perjalanan. Bahkan, dia hampir pergi sendiri. Ketika mereka mencapai Northampton, mereka menemukan bahwa keluarga Lopez, keluarga Black, dan keluarga Jones telah merencanakan upacara penyambutan yang megah untuk merayakan kepulangan mereka. Itu adalah acara yang meriah dengan suara keras petasan, gong, dan drum yang berdering di udara. Orang-orang di sana menaruh semua harapan mereka pada Forlevia, Zoe, dan Mia. Itu bukan hanya karena identitas mereka tetapi juga karena mereka adalah pejuang yang tangguh, bahkan menurut standar keluarga besar Westford. Kamu tidak mengecewakan kami. Zoe dan Mia sekarang adalah prajurit kelas Ultimate. Anda berdua unggul di setiap bidang dan benar-benar membuat kami bangga. Perjamuan ini untuk menghormati Anda, jadi lanjutkan dan nikmati sesuka hati Anda. Petik 2. Perjamuan itu diselenggarakan oleh beberapa keluarga. Ketika mereka melihat Levi hendak duduk bersama Zoe dan yang lainnya, seseorang berkata, Levi, kamu harus pindah ke tempat lain. Meja ini bukan tempat Anda seharusnya duduk. Petik 2. Mereka tidak berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk duduk bersama Zoe dan yang lainnya. Bagi mereka, dia hanyalah orang biasa dengan masa lalu. Dia tidak memegang lilin sama sekali untuk Zoe, dan terutama karena Zoe telah naik level untuk menjadi prajurit kelas Ultimate. Forlevia, Zoe, dan Mia duduk di meja utama. Bahkan Aaron dan Caitlin telah menerima mereka sebagai seniman bela diri. Bagaimanapun, waktu telah berubah, dan banyak seniman bela diri yang tertutup tinggal di antara warga. Caitlin menghela nafas dengan keras dan berkata, saya harus mengatakan bahwa putri saya terlalu cakap. Sayang sekali dia menikah begitu muda. Semua orang memiliki ekspresi jijik di wajah mereka. Sekarang kesenjangan status antara Levi dan Zoe semakin lebar dan Forlevia sepertinya ditakdirkan untuk masa depan yang cerah. Levi menjadi lebih merusak pemandangan. Namun, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Levi juga berkontribusi. Tanpa dia, tidak akan ada orang jenius yaitu Evie, kata Thierry sambil tersenyum. George tertawa. Itu benar, kontribusi terbesarnya adalah Evie. Semua orang terbahak-bahak. Son dan Logan memegangi perut mereka dan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Memikirkan bahwa kontribusi terbesar seorang pria adalah anaknya. Haha. Levi, kau memalukan bagi kami para pria. Anda bukan pria sejati. Anda tidak lebih dari alat untuk membuat bayi. Semua orang memandang Levi dengan jijik dan mulai mengejeknya setelah mendengar apa yang dikatakan Thierry dan George. Tiba-tiba, Levi berdiri dan memberi isyarat pada kedua pria itu. Melangkah keluar bersamaku. Bab 1647. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Levi, keheningan yang mendalam menimpa kerumunan. Meski tercengang, Thierry dan George tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu berbicara dengan kami?
Ya, keluar sekarang juga, Levi memerintahkan sambil berdiri dan berjalan pergi. Thierry dan George saling tersenyum sebelum mengikuti. Tidak ada yang mengikuti, mereka berteriak kepada orang banyak. Jauh di lubuk hati, Thierry dan George meluapkan kegembiraan. Di masa lalu, mereka merasa sangat tertindas di sekitar Levi sehingga mereka tidak pernah berani mengungkapkan pikiran mereka. Namun, sekarang Levi hanyalah manusia biasa, itu adalah kesempatan emas mereka untuk membalasnya. Segera, Thierry dan George mengikuti Levi ke sudut terpencil. Ada apa, Levi? Tidak senang dengan kami, apakah Anda ingin menghajar kami? Thierry bertanya sebelum tertawa terbahak-bahak bersama George. Bibir Levi melengkung menjadi senyum licik saat dia mengejek, kamu sangat berani berbicara seperti itu padaku. Tentu saja, apakah Anda pikir Anda masih berkuasa, Levi? Perhatikan baik-baik dirimu, kamu bukan apa-apa selain orang biasa sekarang, jadi berhentilah mencoba memerintah kami. Sungguh lelucon. Levi memelototi kedua pria itu dan bertanya, apakah kalian berdua memanggilku alat pembuat bayi tadi? Oh ya, tidakkah menurutmu ada banyak nilai di dalamnya? Kami berharap Anda akan memberi kami beberapa anak lagi, dan semoga mereka semua akan seperti Evie. Kamu akan sangat dihormati, dan semua orang akan menantikan semua anak yang akan kamu buat dengan sibuk. Hahaha. Tergelitik oleh lelucon mereka, Thierry dan George tertawa terbahak-bahak. Rasanya menggembirakan mengetahui bahwa orang yang pernah memerintah mereka sekarang dipermalukan oleh mereka. Jadi menurutmu itu lucu? Tanya Levi datar. Wah, lucu sekali, tentu saja. Bang, sebelum Thierry bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah pukulan mendarat tepat di mulutnya. Pada saat itu, darah berceceran keluar dari mulut Thierry, dan beberapa giginya juga berhamburan. Tamparan, tamparan, tamparan. Levi segera menindaklanjuti dengan beberapa tamparan berturut-turut sampai wajahnya berubah menjadi berantakan berdarah. Levi Garnison, apa sih yang kamu lakukan? George berteriak. Dan Anda juga, Levi berteriak sebelum muncul di depan George. Bam! Levi mengangkat kakinya dan membuat George terbang dengan tendangan yang menghancurkan. Itu hanya satu tendangan, tetapi kekuatan darinya hampir membunuh George. Thierry dan George tercengang, segala sesuatu yang telah dilakukan Levi bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Memang, Levi bukanlah manusia biasa. Itulah yang dipikirkan orang lain, tetapi Levi tidak pernah membuktikannya. Begitukah caramu berbicara denganku? Levi bertanya sambil tersenyum. Thierry dan George langsung berlutut dan memohon pengampunan. Tidak, kami tidak akan pernah. Kami meminta maaf, kami salah. Jaga mulutmu, jika Anda tidak menginginkannya, beritahu saya, dan saya akan menghancurkannya di kepala Anda. Petik 2. Dengan peringatan keras yang dikeluarkannya, Levi berbalik dan pergi. Kembali ke perjamuan, para tamu lainnya mengobrol di antara mereka sendiri. Hei, bukankah Levi dan dua lainnya sudah pergi untuk sementara waktu sekarang? Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi. Haha, aku yakin itu karena mereka berdua sedang memberi pelajaran pada Levi. Semua orang melemparkan kepala mereka ke belakang dengan tawa parau saat mereka melanjutkan gosip mereka. Bahkan Cora dan Reddit menimpali, Levi menjadi terlalu arogan. Saya senang seseorang memberinya pelajaran. Tepat, dan apa salahnya menyebutnya sebagai alat pembuat bayi? Itulah satu-satunya hal yang baik untuknya, tambah Caitlin. Sepertinya semakin Zoe naik pangkat, semakin banyak yang dikatakan semua orang tentang Levi. Melihat betapa khawatirnya Zoe, Mia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya. Jangan khawatir, Zoe. Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Levi. Saat itu, Thierry dan George telah kembali ke perjamuan dan memerintahkan, mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada yang tidak menghormati Levi. Cora tersentak begitu melihat kakaknya. Thierry, apa yang terjadi dengan mulutmu? Bab 1648. Baru pada saat itulah semua orang menyadari betapa babak belur dan pucatnya Thierry. Bahkan George tampak terluka dan kesakitan. Jelas bahwa seseorang telah memukuli mereka. Sayangnya, tentang bagaimana dan mengapa, tidak ada yang lebih bijaksana. Masalah mencolok lainnya adalah ketidakhadiran Levi, yang membuat para tamu bertanya-tanya apakah cedera Thierry dan George adalah hasil karyanya. Jika memang benar bahwa Levi telah memukuli mereka, maka hanya ada satu penjelasan. Perlahan-lahan, kesadaran yang menakutkan itu meresap, dan semua orang berkeringat dingin. Saya mengatakan sesuatu yang salah dan dihukum karenanya. Perhatikan kata-kata Anda, semuanya. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti saya, Thierry memperingatkan dengan tegas. Semua orang mengangguk ketakutan, tidak berani bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Persis seperti itu, perjamuan berakhir. Namun, semua orang masih memiliki banyak pertanyaan yang berputar-putar di benak mereka. Hei, menurut kalian apa yang terjadi? Dengan melotot, Melanie menjawab, bukankah sudah jelas? Wildefield telah mengeluarkan peringatan dengan serangan. Itu benar, status Evie saat ini di Wildefield tinggi. Dan karena Levi adalah ayahnya, dia secara alami berada di bawah perlindungan mereka. Jadi begitu, tidak heran Thierry dan George dipukuli dan bahkan mengeluarkan peringatan kepada kami. Bahkan Zoe dan Mia setuju dengan mereka. Wildefield memang memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Forlevia. Sebelumnya ketika Levi bersikap kasar terhadap Avery, Avery tidak hanya menerimanya, tetapi Wildefield juga memberinya umpan. Lagi pula, bagaimana mereka bisa membiarkan siapapun mempermalukan ayah Forlevia? Setibanya di rumah, Zoe menghampiri Levi dan berkata, lihat, Wildefield telah membantumu sekali lagi.
Anda benar-benar harus berterima kasih kepada mereka. Petik 2. Levi tampak bingung sejenak sebelum menyadari apa yang dimaksud Zoe dengan kata-katanya. Ya ampun, mereka salah paham lagi. Baik, saya akan membiarkan mereka berpikir apa yang mereka inginkan. Ngomong-ngomong, Abigail akan kembali dalam beberapa hari. Jika saya kebetulan berada di Wildefield, tolong bawa dia ke sana untuk menemukan saya. Aku sudah lama tidak melihatnya, Zoe mengingatkan. Saat menyebut Abigail, Levi merasa dirinya memikirkan kembali masa lalu yang indah. Seperti yang dikatakan Zoe, sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu Abigail, dan akan menyenangkan untuk bertemu lagi. Karena Wildefield hanya memberikan 2 hari istirahat, Levi harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena itu, dia membawa Forlevia keluar untuk bermain, membiarkannya menjalani kehidupan biasa sebanyak mungkin. Itu juga sudah lama sejak Zoe bertemu dengan teman sekelas dan teman-temannya, jadi dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan untuk semua orang. Begitu mereka mendengarnya, Levi juga menghadiri pertemuan dengan Forlevia di belakangnya. Banyak teman sekelas Zoe juga sudah lama tidak bertemu, jadi pertemuan itu semakin menghangatkan hati. Ketuk-ketuk-ketuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, yang mereka lihat hanyalah seorang pria jangkung yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit tanpa celah, tampak sangat ramah dan necis. Pada pandangan pertama, tidak ada yang bisa mengenalinya. Apakah kamu Jared Smith? Zoe akhirnya bertanya. Apa, itu dia? Begitu Zoe menyebut namanya, kerumunan itu menjadi gempar. Bahkan Levi sangat terkejut. Jared adalah teman sekelas sekolah menengah dan universitas mereka. Dia selalu menjadi lambang seorang kutu buku. Selain menguasai semua mata pelajarannya di sekolah, dia tidak memiliki kelebihan lain. Namun, dia terkenal karena kecintaannya pada sains, sampai-sampai orang melihatnya sebagai ilmuwan gila. Ketika dia berbicara, dia akan sangat gagap sehingga orang-orang kesulitan memahaminya, dan lebih buruk lagi jika ada Zoe di sekitarnya. Namun, itu tidak mengejutkan, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa dia naksir Zoe. Secara keseluruhan, Jared sangat tidak diinginkan. Dia tidak hanya ceroboh dan jelek, tetapi dia juga tidak memiliki kondisi kehidupan terbaik sebagai anak dari keluarga orang tua tunggal. Secara alami, tidak ada gadis yang jatuh cinta padanya. Namun, Jared yang sekarang dilihat semua orang telah berubah 180 derajat. Segala sesuatu tentang dia, dari penampilannya hingga sikapnya, telah berubah. Jika Zoe tidak menyebutkan namanya, yang lain akan mengira dia semacam selebriti. Wow, Jared, kamu sudah banyak berubah, salah satu teman sekelas berseru ketika semua orang menatapnya dengan tak percaya. Jared terkekeh dan menjawab, semua orang semakin berubah. Aku hanya berubah dalam hal penampilanku. Bab 1649. Setelah mendengar Jared berbicara, Levi bahkan lebih terkejut. Dia bukan lagi Jared yang pemalu dan penurut seperti yang kukenal. Saat pembicaraan berlanjut, Jared mengungkapkan bahwa karena tidak puas dengan penampilannya, dia telah menjalani operasi plastik di Kirea. Semuanya bisa berubah akhir-akhir ini, jadi tidak perlu menyembunyikan tentang menjalani operasi plastik, kata Jared terus terang. Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang, Jared? Saya bergabung dengan organisasi teknologi setelah saya lulus dari universitas. Tapi setelah itu, saya memutuskan untuk solo. Sekarang saya mengelola perusahaan teknologi yang meneliti dan memproduksi senjata baru. Kami bahkan memiliki kemitraan dengan berbagai kelompok asing. Semua orang menatap kaget dan kagum begitu Jared selesai berbicara. Berdasarkan pencapaian saja, Jared hanya berada di urutan kedua setelah Zoe, dan itu sangat mengesankan. Di antara kami semua, kamu dan Zoe adalah yang paling berprestasi. Anda tahu tentang seniman bela diri, bukan? Zoe sekarang menjadi prajurit kelas tertinggi, sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan dunia jika dia mau. Yang mengejutkan semua orang, Jared hampir tidak terkesan. Artis bela diri sangat dilebih-lebihkan. Teknologi modern sangat mampu mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin, prajurit kelas tertinggi dikenal mampu melawan senjata nuklir kecil. Dengan itu, semua orang terlibat dalam diskusi panas tentang seniman bela diri dan senjata modern. Levi, yang telah mendengarkan dalam diam, mengerutkan alisnya. Dia punya firasat bahwa Jared tidak membual demi meremehkan seniman bela diri. Jared terlalu percaya diri dan sepertinya tahu banyak tentang prajurit kelas tertinggi. Ada kemungkinan besar dia mengatakan yang sebenarnya. Memikirkan bahwa orang biasa seperti dia bisa mengejek prajurit terbaik kita, itu pasti menakutkan. Namun, Levi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan terus menikmati pertemuan itu. Segera setelah itu berakhir, Levi pergi dengan Forlevia untuk mendapatkan mobil, hanya untuk melihat Zoe dan Jared berdebat ketika mereka kembali. Tentu saja, Zoe masih marah ketika dia akhirnya masuk ke dalam mobil. Levi melihat tatapan gelap di wajah Jared melalui kaca spion. Ternyata, Jared telah menyatakan perasaannya kepada Zoe. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan keberatan dengan masa lalunya, bahwa dia akan menerima Forlevia sebagai miliknya, dan bahwa Levi tidak lagi cukup baik untuknya. Dia gila, dia adalah anak yang jujur di sekolah. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Semakin saya melihatnya, semakin saya pikir dia terlihat seperti iblis. Zoe meludah saat kemarahan terus membakar dirinya. Levi mengangguk, sentimen saya persis. Saya pikir kesuksesan bisnisnya telah mencapai kepalanya dan mengubah seluruh kepribadiannya. Baiklah, jangan bahas dia lagi. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya lagi. Sementara itu, di ruang pertemuan markas besar Triple Group Stellar City, seorang tamu misterius telah berkunjung. Mari kita potong untuk mengejar.
Tujuan kunjungan saya adalah untuk mengundang Triple Group untuk bergabung dengan tentara sekutu. Ini daftar semua anggota dan organisasi yang sudah bergabung, kata tamu itu sambil menyodorkan daftar nama ke semua orang. Setelah melihat daftar nama, warna terkuras dari wajah semua orang. Apa, mereka semua sudah bergabung? Meskipun banyak terengah-engah dan seruan, tidak butuh waktu lama sebelum Triple Group mengambil keputusan. Hitung kelompok 3 masuk. Triple Group mungkin terlihat seperti perusahaan biasa, tetapi pada kenyataannya, mereka adalah kekuatan yang kuat. Mereka telah menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya sampai janji dewa dihancurkan. Baru kemudian mereka secara bertahap menunjukkan kehebatan mereka. Namun, Triple Group punya permintaan. Apa itu? Tanya tamu itu dengan heran. Ketika saatnya tiba, kamu harus memberi kami Levi. Permintaan mereka sederhana, tetapi itu sangat menghibur tamu sehingga dia mulai tertawa. Apa yang telah dilakukan Levi Garrison untuk menjadi target nomor 1? Setiap orang telah membuat permintaan yang sama, yaitu menyerahkan dia. Orang-orang dari Triple Group membeku sesaat sebelum bertanya, apa? Siapa lagi yang meminta Levi? Ada begitu banyak sampai saya kehilangan hitungan. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa setidaknya ada 30 pasukan di pasukan sekutu yang menginginkan Levi dan lebih dari 100 orang yang menginginkan kematian Levi. CAB 1650. Tamu misterius itu melanjutkan, mereka yang memintanya adalah prajurit kelas tertinggi. Sejujurnya aku tidak tahu bagaimana Levi telah menyinggung kalian semua. Saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu karena Levi seorang diri mengusir kita dari Erudia dan menghancurkan segalanya untuk kita. Dia bahkan membunuh penerus Triple Group. Tidak mungkin kita bisa mengambilnya dengan berbaring. Petik 2. Senyum tersungging di wajah sang tamu. Kalau begitu dia memang pantas untuk dibunuh. Katakan apa, saya akan menyerahkan Levi dan seluruh keluarganya kepada Anda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka pada mereka. Setelah jeda, tamu itu melanjutkan, omong-omong, saya mendengar bahwa Triple Group sangat maju dalam bidang teknologi dan rekayasa genetika. Anda bahkan diam-diam telah menciptakan banyak prajurit dengan kualitas kelas tertinggi, bukan? Kami membutuhkan angka pasti Anda, jadi kami dapat membuat rencana pertempuran kami dengan lebih baik. Petik 2. Manajemen senior Triple Group bertukar pandang gugup sebelum memberikan rincian kasar dari informasi yang diminta. Setelah melalui angka-angka, tamu itu menarik napas tajam. Ini menakutkan, kekuatan tempur Triple Group setidaknya 5 kali lebih kuat dari yang saya bayangkan. Petik 2. Informasi baru ini mungkin mengejutkan, tetapi itu adalah informasi yang paling menyenangkan. Saya tidak berpikir angka-angka ini termasuk prajurit kelas tertinggi baru yang baru saja Anda rekrut. Jika kami menambahkan semuanya, Anda akan setidaknya 7 atau 8 kali lebih kuat dari yang kami perkirakan. Petik 2. Tak seorang pun dari Triple Group membantah klaim tamu karena semuanya benar. Sejak janji dewa dilanggar, Triple Group telah berusaha keras untuk merekrut sebanyak mungkin prajurit kelas tertinggi yang mereka bisa. Mereka yang secara sukarela bekerja dengan Triple Group juga sangat banyak. Selama itu untuk melawan Erudia, kami bersedia menggunakan sumber daya apapun yang kami miliki. Ada rahasia yang awalnya ingin kami bawa ke kuburan kami. Tapi sekarang tentara sekutu ingin melawan Erudia, kami tidak keberatan membagikannya. Mengetahui bahwa Triple Group akan mengungkapkan rahasia besar, tamu itu menatap mereka dengan mata terbelalak. Apa rahasianya? Semua orang tahu bahwa prajurit kelas tertinggi adalah yang terkuat dan bahkan bom dan peluru pun tidak akan berhasil pada mereka. Tapi Anda tahu apa, sekarang ada sejenis senjata yang bisa membunuh mereka. Dengan rahang ternganga takjub, tamu itu bergumam, apa? Dia masih menatap tak percaya ketika dia menambahkan, ada senjata seperti itu. Itu benar, kami telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Senjata ini mampu melenyapkan petarung kelas agung hanya dengan sekali tembak. Itu sangat kuat bahkan tidak akan ada jejak tubuh mereka, apalagi jiwa atau kesadaran mereka. Insinyur yang merancang senjata ini mengatakan bahwa senjata ini bekerja dengan menyatukan semua kekuatannya menjadi satu titik. Tidak ada prajurit kelas tertinggi yang bisa menangkis tembakannya kecuali mereka dari peringkat yang lebih tinggi. Menggunakan senjata itu tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan telak bagi setiap petarung yang melawannya. Tamu itu sangat terkejut setelah mendengar kemampuan senjata itu. Jadi jika kita menggunakan ini selama pertempuran kita dengan Erudia, kita pada dasarnya bisa meledakkan semua prajurit kelas tertinggi mereka. Dia bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, kami harus mengorbankan prajurit kelas tertinggi yang tak terhitung jumlahnya untuk menguji ini. Jika kita menggunakan senjata ini dalam jumlah besar, prajurit Erudia pasti akan jatuh seperti kartu domino, kata manajemen senior Triple Group sambil tertawa. Tamu misterius, yang merupakan utusan dari tentara sekutu, mulai menggelembung kegirangan. Itu luar biasa, di mana kita bisa menemukan senjata ini, dan apakah itu diproduksi oleh Triple Group. Kita harus mendapatkan ini dengan cara apapun. Petik 2. Ini tidak diproduksi oleh kami, tetapi oleh perusahaan lain di Erudia. Tapi Jared, yang mengelolanya, didukung oleh kami. Kami telah menginvestasikan banyak teknologi dan dana untuk mengembangkan senjata ini. Mendapatkan tangan kami dan memproduksinya secara massal bukanlah hal yang mustahil. Bagus, maka saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Anda harus mendapatkan senjata ini, apapun yang terjadi. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Bagus sekali, kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Dengan skema yang ada, Erudia akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Bersambung.